Oke, jadi kita mulai pembelajarannya. Kita bahas mengenai neraca masa filtrasi. Ya. Bagaimana dari hasil membacanya kalian sudah tahu apa itu filtrasi? Penyaringan. Ya. Bahasa sederhananya penyaringan. Kalau di bahasa teknikan apa? Pemisahan? Pemisahan campuran berdasarkan seperti yang pernah saya sampaikan bahwa pemisahan itu harus ada berdasarkannya ya. Seperti kalian dipisahkan berdasarkan jurusan KI, jurusan MM dan yang lainnya. Nah, kalau filtrasi ini pemisahan berdasarkan apa ya? Angkat tangan mana? Ngetes kamera lah. Apa Pak? 2 zat atau lebih. Ya, 2 zat atau lebih itu berdasarkan apa dipisahnya? Kalau filtrasi ini. Kalau distilasi kemarin kan berdasarkan volatilitasnya ya. Berdasarkan kemudahan menguap ya, kemudahan atau kecepatan menguap. Nah, kalau filtrasi berdasarkan apa? Kalau kalian menyaring ya, saringan itu bentuknya bagaimana sih? Ada lubang-lubangnya gitu kan ya, ada pori-porinya ya. Yang lolos itu yang lebih besar daripada pori-porinya atau yang lebih kecil daripada pori-porinya? Lebih kecil lah. Berarti pemisahannya berdasarkan ukuran partikelnya ya. Kan tadi yang kecil ada yang besar ya. Jadi filtrasi didefinisikan sebagai pemisahan berdasarkan partikelnya. Di sini yang biasanya dipisahkan memang adalah fluida ya. Jadi memisahkan larutan dari solidnya. Bukan larutan sebenarnya. Cairan dari solidnya. Kemudian beberapa istilah yang perlu kalian ketahui. Di sini ada istilah namanya slurry. Kemudian ada media filtrasi, ada filter cake atau kita sebut cake saja. Ya ini kenapa? Karena kalau bahasa Inggris di teknik itu tidak mudah atau tidak bisa begitu saja diterjemahkan di Google Translate. Karena kalau ini dimasukkan Google Translate, maka dia akan menjadi kue filter. Padahal yang dimaksud bukan itu, meskipun ini adalah cake dalam bahasa Inggris secara harafiah artinya adalah kue. Oke lah, jelaskan satu persatu apa yang namanya slurry, apa yang namanya media filter, dan apa yang namanya filtrat, serta filter cake. Contoh sederhananya, misalkan kalian menyaring teh. Ada yang pernah melihat penyaringan teh? Ada yang nggak pernah lihat orang nyaring teh? Pernah semua ya? Ya. Yang disaring itu apa? Awalnya itu apa? Sebelum disaring dia apa? Padatan campur cairan ya. Padatannya adalah daun-daun tehnya. Kemudian disaring. Padatan yang bercampur dengan cairan ini yang akan disaring, inilah yang disebut dengan slurry. Ya, paham ya? Jadi kalau slurry ini, kalau di distilasi kemarin ini adalah istilahnya feednya, umpannya, sesuatu yang akan diproses. Jadi kalau kemarin distilasi feednya yang akan didistilasi, kalau difiltrasi feednya yang akan difiltrasi disebut dengan slurry. Ya. Beberapa literatur ada juga yang menyebutnya sebagai mother liquor atau larutan induk. Tetapi yang lebih umum adalah disebut slurry ini. Jadi kalau kalian nanti misalkan di suatu soal dibaca ada larutan induk, berarti ini yang dimaksud slurry. Ya. Nama lainnya adalah mother liquor atau larutan induk. Kemudian media berpori yang digunakan untuk menahan padatan
Jadi kalau tadi dalam proses menyaring teh, kalian kan gunakan saringan dari plastik itu ya, yang warnanya merah, biru, dan macam-macam itu ya. Itu kan ada putih-putihnya yang bolong-bolong itu. Putih-putihnya yang bolong-bolong itu kita sebut sebagai media filtrasi. Atau ini filter medium namanya. Ya. Kemudian kalian masukkan selarinya tadi ke saringan itu. Maka akan keluar cairan yang terpisah dari padatannya, ya. Nah, cairan yang terpisah dari padatannya itu adalah disebut filtrat. Sedangkan padatan yang tertinggal di penyaringnya, jadi kan di penyaringnya kan ada padatan yang tertinggal, itu yang disebut dengan filter cake. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Ini kalau digambarkan secara ilustrasi seperti ini. Jadi ketika dimasukkan saringan, ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil. Lebih kecil dari saringannya dia akan lolos. Sedangkan yang lebih besar dari pori-pori saringannya, maka dia akan tertinggal atau akan tertahan. Ini contohnya ya. Ada kertas saring, ada corong, kemudian ada pasir dan air. Ini dicontohkan adalah pasir dan air. Kemudian sebagai tambahan bahwa yang bisa dipisahkan secara filtrasi sederhana tentunya, itu adalah yang bukan larutan. Jadi contohnya gini, seperti kalian membuat teh tadi ya, airnya pertama berwarna atau tidak? Tidak ya, bening ya. Kemudian setelah dikasih teh ternyata dia berubah warna ya? Kok bisa berubah warna? Kenapa? Karena sari dari tehnya masuk ke air tadi ya. Sari dari tehnya itu berarti berupa padatan ya. Kan dia dari padatan. Nah, dengan berarti yang bisa dipisahkan hanya yang tidak terlarut. Yang terlarut seperti sari dalam tehnya tadi itu, dia tidak bisa dipisahkan. Ini ditunjukkan dengan apa? Meskipun disaring, cairannya kan tetap berwarna ya. Berarti dia tidak bisa dipisahkan sari yang masuk ke dalam cairannya tadi. Yang bisa dipisahkan yang tidak terlarut. Yang tidak terlarut ya berarti daun tehnya tadi ya. Maka itu di sini dicontohkan adalah pasir dan air. Pasir dan air itu sama. Sebagian dari pasir ini mungkin yang partikel yang sangat kecil sekali, dia bisa terlarut. Karena itu airnya nanti akan keruh ya, akan sedikit keruh. Tetapi butiran-butiran pasir yang besar, maka dia akan tetap tertinggal kan. Jadi itu nanti, karena nanti di soal ada kata-kata zat yang terlarut, itu nanti ada kata-kata seperti itu menunjukkan bahwa dia tidak ikut terfiltrasi atau tidak bisa difiltrasi. Langsung. Jadi itu prinsip dasarnya dari filtrasi. Kalau untuk jenis alat-alatnya itu nanti di mapel OTK nggak salah ya. Jadi itu nanti ada macam-macam peralatan filtrasi, ada sand filter, kemudian ada apa namanya filter press dan macam-macam, banyak sekali. Penggunaannya tergantung dari tujuannya, tergantung dari bahan yang difiltrasi. Itu apa turun? Ngantuk tak? Sakit tak? Loh, kalau sakit ke UKS aja nggak apa-apa. Ketok loh di kamera yang turun. Nggak isin lah. Tapi di YouTube loh ini nanti. Ini contoh soalnya, 10 kg air, sungai dengan kadar padatan 20%
Difiltrasi untuk menghilangkan padatannya. Dihasilkan 80 kg air bersih yang setelah dianalisa mengandung padatan 5%. Tentukan jumlah dan komposisi cake yang terbentuk. Jadi air sungai itu kan dia memang selari ya, jadi dia ada padatannya, tapi ada juga yang terlarut ya. Oke. Jadi di sini esnya atau selarinya ini adalah 100 kg. Kalau padatannya kita anggap X, berarti dia mengandung XS adalah 0,2. Dari mana ini? 20% ya. Berarti YS-nya adalah 0,8 ya. Ini adalah S-nya. Kita tulis dulu sebentar. Kemudian dihasilkan 80 kg air bersih. Berarti apa ini? Tadi apa? Hasil saringannya yang cairan tadi? Filtrat ya? Atau kita sebut F. Berarti F-nya adalah 80 kg. Ya. Kemudian mengandung padatan 5%, berarti dia adalah X di F. Ya. Berapa? 0,05 atau 5%. Sampai di sini paham? Ada yang tanyakan? Silakan kalau ada yang tanyakan. Kalau ada yang tidak paham. Pak, S itu berarti dari S kemana? Kenapa? Yang dari S itu 0,8 itu dari mana? Oh ini. 80% itu. Ya. Oke. Jadi kalau X-nya ini adalah padatan, berarti Y-nya ini adalah cairannya ya. Karena tadi kan selari itu terdiri dari cairan dan padatan ya. Kalau XS-nya 0,2, berarti YS-nya 1 dikurangi 0,2 ya. Berarti 0,8. 1 dari mana? 100%. Oh iya, ini saya punya hutang sama 11/1. Sekalian saya jelaskan juga di sini. Jadi mungkin kalian belum paham mengenai komposisi. Oke. Saya keluar dulu sebentar ya. Sekalian ini untuk membayar hutang ke anak. Anak kayak satu kemarin ada yang tanya, gimana Pak cara menghitung fraksi mol, fraksi massa, dan fraksi volume. Ya. Jadi dalam suatu campuran ya, campuran halo, kenalan. Apa Pak? Apa? Statement dia. Iya. Iya. Iya, sesuai. Ya, aku ngajar ini. Iya, ya. Ya, oke, waalaikumsalam. Sorry atas gangguannya. Oke, jadi campuran ya. Aku cewek itu kan. Campuran, yang namanya campuran berarti dia terdiri dari dua zat atau lebih ya.
Kita anggap aja misalkan 2 zat. Berarti misalkan ada A dan B. Ya. Campuran ini ya. Kita anggap aja paling gampang adalah campuran alkohol dengan air. Air dan alkohol ya. Kenapa kok air dan alkohol sering digunakan untuk campuran? Air dan alkohol ini bisa bercampur dengan hampir semua perbandingan, terutama air dengan etanol. Airnya sedikit, etanolnya banyak, bisa bercampur. Etanolnya banyak, etanolnya sedikit, airnya banyak juga bisa bercampur. Jadi air dengan alkohol ini salah satu yang paling sering digunakan untuk contoh percampuran karena memang dia paling mudah bercampur. Oke, kita anggap air dan alkohol. Yang pertama, untuk fraksi massa, misalkan airnya adalah 90 gram, alkoholnya 10 gram. Ini etanol ya. Jadi biar lebih mudah. Etanol ini rumus kimianya apa? C2 apa ya etanol? Di pelajaran apa ini kemarin? H5OH ya. H5 atau H4 ya? Insya Allah H5. Kalau dia fraksi massa atau komposisi massa, maka fraksi massa dari air akan sama dengan massa air, saya singkat M ya, per massa air plus massa alkohol. Ya, massa air dibagi dengan massa total. Ini adalah fraksi massa dari air. Sehingga fraksi massa airnya adalah 90 per 10 plus 90 ya. Sama dengan 90 per 100. Sama dengan 0,9. Ya, bisa dipahami nih. Kalau fraksi massa alkohol berarti tinggal 10 per 10 plus 90 ya, 10 per 100 atau 0,1. Nah, total fraksi massa itu berarti adalah 1. Kenapa? Nah, kita coba fraksi massa alkohol tambah air berarti kan 0,9 plus 0,1 ya, sama dengan 1. Nah, total fraksi massa atau total fraksi apapun itu pasti nanti akan sama dengan 1 dalam satu campuran. Kalau tidak salah saya lupa di kelas apa, saya bercerita tentang jamu abal-abal ya, di kelas ini kan? Bukan ya? Jadi waktu saya masih kuliah dulu, sekitar berapa tahun yang lalu berarti, sekitar 17 tahun yang lalu, itu pernah ada sales jamu datang ke rumah orang tua saya. Waktu itu kebetulan saya di rumah. Kemudian dia menawarkan katanya jamunya itu bisa berkhasiat macam-macam. Bisa meredakan ini, menyembuhkan ini, macam-macam orangnya. Saya cuma lihat komposisinya toh. Karena saya kuliahnya di teknik kimia kan tertariknya dengan komposisinya apa bahannya. Ternyata setelah saya total, jadi kan dia mengandung ekstrak ini 10%, ekstrak ini 5% gitu ya. Mengandung ekstrak ini 20% dan seterusnya. Saya total, ternyata komposisinya itu lebih dari 100%.
Jadi totalnya itu 110% kalau nggak salah. Nah ini kok bisa nulis komposisi 110% itu bagaimana? Komposisi itu kan maksimal ya 100% kan? Ya. Nah, dari situ saya tanya dulu, Pak ini kok 100% Pak? Seharusnya kan yang 100% lebih, seharusnya kan maksimal 100%. Penjualnya nggak bisa jawab ya. Dan dia pergi dengan sendirinya. Nah di sini kelihatan kalau ini obatnya abal-abal, nulis komposisi aja keliru. Oke kita lanjut ya ke fraksi. Cara menghitung komposisi itu seperti cara tadi, Pak. Ya untuk fraksi massa itu. Ya. Kalau fraksi mol sama sebenarnya prinsipnya. Hanya yang perlu diketahui adalah molnya. Jadi misalkan air tadi, airnya tadi berapa? 90 gram ya? Ya 90 gram. Etanolnya 10 gram. Kalau kita mau hitung fraksi molnya, dan ditanyakan fraksi molnya, maka ini harus kita rubah menjadi mol. Gimana cara merubahnya? Massa mau dirubah menjadi mol. Apa caranya? Massa dirubah jadi mol. Lali misalnya. Kelas 1 ini, kelas 10. Mol sama dengan massa per apa? Per berapa? Ya, MR. Ingat apa MR itu? Mister. Bukan Mister ya. MR ini massa molekul relatif ya. Jadi ada AR massa atom relatif, ada MR massa molekul relatif. Bedanya apa? Kalau AR itu untuk unsur, MR ini untuk senyawa ya. Nah, molnya air berarti sama dengan massanya air berarti sama dengan massanya air dibagi dengan MR-nya air. Berapa MR-nya air? Luar kali kabel misalnya air. Perlu di refresh. Ini apa ini? Air ya? AR-nya H berapa? 1 ya? Berarti 2 kali 1 ya? Karena H-nya ada 2. Ini MR-nya. O-nya 16. Ya. Berarti MR-nya air sama dengan 18. ingat. Nah, Berarti molnya air sama dengan 90 per 18 sama dengan 5 mol. Ya. ya. Sekarang etanol. Karena itu tadi saya tuliskan rumus kimianya. C2 H5 OH. Berapa berarti ini amarnya? C-nya ada 2. C itu berapa? 12, betul. Hanya ada berapa? 6 ya. 5 di sini sama 1 di sini. Oke, sorry. Pak, ya benar. Ya, betul kan? 6 ya. Ya. O-nya ada 1 ya. 24 tambah 6 tambah 16. Berarti sama dengan 46 ya. Kalau yang lupa silakan dibuka lagi buku AKD kalau nggak salah ya, atau di kimia. Di kimia ada, di AKD ada enggak?
Berarti ini adalah MR-nya dari etanol. Maka molnya etanol sama dengan 10/46. Kalau ini kalau dihitung manual agak lama, kita pakai kalkulator. Kita pakai 3 angka di belakang koma ya. Berarti dia adalah 0,217 mol. Oke, molnya air sudah ada, yaitu 5 mol. Molnya etanol sudah ada 0,217 mol. Nah, terus lagi, mol air sama dengan 5 mol. Mol etanolnya tadi 0,217. Berarti kalau mau menghitung fraksi molnya air, itu sama dengan 5 dibagi 5 plus 0,217. Itu sama dengan 5 plus 5,217. Dengan 0,958 atau 95,8%. Ya, ini fraksi molnya air. Kalau fraksi molnya etanol bisa dihitung dengan cara ini atau bisa langsung dikurangi 1 dikurangi 0,958 sama dengan 0,042 ya, atau 4,2%. Nah, ini cara menghitung fraksi, baik fraksi massa ataupun fraksi mol. Kalau nggak salah di soal yang latihan distilasi ini ada fraksi mol itu. Ada yang ditanyakan fraksi molnya. Karena itu anak 11 kayak 1 itu Japri tanya, Pak, cara menghitung fraksi mol itu bagaimana? Sudah saya jelaskan lewat WA, tetapi ternyata masih kurang jelas. Jadi dia minta untuk dibuatkan video. Ini sekalian ya, nanti kita potong, kemudian upload. Oke, kembali lagi ke filtrasi tadi. Jadi ini tidak ada pertanyaan ya, dari mana 0,8? Kalau di sini berarti YF-nya berapa? 0,95 ya. 1 dikurangi 0,05. Kemudian seperti biasa kita buat blok diagramnya seperti ini. Masuk adalah selari, yang keluar ada 2, yaitu adalah filtrat dan cake ya. Karena tadi seperti kita nyari kita tadi, ketika kita saring maka dia akan terpisah menjadi 2, yaitu yang tertahan di saringannya atau cake-nya dan yang keluar atau yang lolos dari saringannya. Kemudian masuk ke neraca massa total. Neraca massa total berarti adalah massa masuk sama dengan massa keluar. Masuknya adalah S, selari, sedangkan keluarnya adalah C, cake, dan filtrat. Sampai di sini paham? Kita masukkan angkanya yang ada, S-nya ada 100, cake-nya belum diketahui, F-nya ada 80, ya.
sehingga kicknya sama dengan 100 min 80 ketemu 20 ya. Ada yang nanyakan sampai di sini? Ya. Kemudian masuk ke neraca masa komponen. Terus di sini ada apa ya? Komponen X misalkan, berarti XS kali S akan sama dengan XC kali C, komponen X di C ditambah dengan komponen X di F ya, yaitu adalah XF dikalikan F. XS-nya ada tadi 0,2 ya, S-nya ada 100, S-nya ada 100, XC-nya tidak diketahui kan? Ya, XC tidak diketahui ya. C-nya ada 20, XF-nya ada 0,05, F-nya ada 80. Ada yang tanyakan apa di sini? Kalau ada, kita lanjutkan. Jadi sampai di 0,2 kali 100. X-nya tadi tidak ada. X-nya 80 ya. Oke, kita kalikan 0,2 kali 100 berapa? 20. XC kali 20 tetap ya. 0,05 kali 80 4 kali. Berarti ini pindah ke sini ya. Ya. Menjadi 20 min 4 sama dengan 20 XC. Ada yang bingung ini jadi ini? XC kali 20 dengan 20 kali XC sama atau tidak? Sama. Sama ya. Sehingga 16 sama dengan 20 XC. Jadi XC sama dengan 16 per 20 atau 20 per 16? 16 per 20. 16 per 20. Jadi ini sama dengan 0,8. 0,8. Ya, ada yang tanya kan? Silakan kalau ada yang tanya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum masih ngajar ya. Ya. Yang hari pertama apa yang hari kedua, Pak? Seharusnya enggak bisa. Tapi enggak tahu kok rekaman Google Drive-nya kok enggak, maksudnya itu di Google Drive-nya memang enggak bisa dibuka, harus download. Apa harus di
Yang hari pertama lamanya, yang hari kedua bisa kayaknya. Nanti saya telepon lagi lagi ya, masih ngajar nih. Masih di depan kelas ya. Ya ya ya. Ya. Ada yang nanya kan? Mau dicatat? Atau enggak perlu? Filtrasi ini termasuk mudah neraca masanya dibandingkan distilasi sebenarnya. Kalau mau dicatat silahkan dicatat. Ya, silakan. Bicara apa kan berarti? Enggak. Nah, kalau nggak dicatat, saya lanjutkan ke latihan soal.
Hah? Selanjutnya. Terus selanjutnya. Belum ada yang belum nanya, Pak. Oh, sudah. Oke, ini contoh latihan saya, mohon maaf. Saya beri penjelasan dulu sebelum kalian mengerjakan. Silakan kalau perlu dicatat penjelasannya dicatat. Saya beri clue ya. Yang pertama, air laut mengandung 11% garam. Berarti garam ini adalah padatannya ya. Ya. Difiltrasi dengan reverse osmosis untuk menghasilkan air tawar. Berarti air tawar ini apanya? Filtrat, betul sekali. Hasil penyaringannya. Jadi yang belum tahu reverse osmosis atau biasa disebut dengan RO. Jadi kita menyebutnya singkatannya adalah RO biasanya. Reverse osmosis ini adalah salah satu teknik filtrasi
Tapi ini adalah teknik filtrasi yang tidak sederhana. Maksudnya bukan menggunakan penyaring sederhana seperti yang kalian bayangkan ini. Jadi dia menggunakan membran. Membran ini dia akan bekerja ketika ada larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Berarti ini air laut ini misalkan, maka dia akan bergerak melalui membran itu ke arah konsentrasi yang lebih rendah. Karena itu, meskipun zat terlarut, tadi saya sempat mengatakan kalau zat terlarut tidak bisa dipisahkan dengan filtrasi sederhana ya. Contohnya tadi seperti air teh tadi kan, air teh airnya berwarna merah itu meskipun disaring bolak-balik dia tetap warnanya merah gitu ya. Karena itu pemisahan yang sederhana. Tetapi jika dengan reverse osmosis, maka larutan itu bisa dipisahkan. Jadi seperti larutan garam, ini garamnya adalah terlarut di dalam airnya. Kalau disaring, dia tidak bisa. Ketika air garam disaring, maka tidak akan tertinggal garamnya di saringannya. Tetapi dengan reverse osmosis itu bisa. Jadi ini juga pengetahuan tambahan. Barangkali nanti di tempat PKL kalian ada ini reverse osmosis ini sebagai salah satu pengolahan air. Ini reverse osmosis ini membrannya masih cukup mahal ya. Karena itu hanya beberapa atau tidak banyak perusahaan yang menggunakan itu. Oke. Kemudian ingin dihasilkan 150 kg per jam air tawar. Ini filtratnya ya. Yang ditanyakan adalah berapa kilogram per jam air laut yang dibutuhkan. Ini berarti apa yang ditanyakan? Air laut di sini berarti adalah campuran antara air dengan 11% garam ini ya. Berarti ini adalah selarinya ya. Yang ditanyakan adalah selarinya. Kemudian asumsi kek berupa garam kering. Berarti karena dia dikatakan kering, maka padatan atau mohon maaf, maka cairan di kek berarti adalah 0 komposisinya. Sehingga komposisi X-nya, kalau tadi kita anggap X adalah padatan, maka X-nya dia akan sama dengan 100% atau sama dengan 1. Ya. Ini petunjuknya yang soal nomor 1. Kalau yang soal nomor 2 nggak ada masalah, soal nomor 2 udah ya. Tadi ada temenmu soalnya yang tanya soal nomor 1 itu bagaimana cara penyelesaiannya. Siapa yang akan ini? Oh, Rizaldi ya namanya. Tak panggil mbak lah diam ya. Saya nggak lihat namanya tadi. Jadi Rizaldi tadi tanya soal nomor 1 itu bagaimana? Ya itu cluenya tadi yang saya sebutkan. Jadi 11% garam ini adalah XS-nya ya, ini adalah padatan di S. Kemudian ini adalah filtratnya. Oh ya, untuk filtratnya, karena dia adalah air tawar, dikatakan air tawar, berarti dia asumsinya tidak mengandung garam. Ya, sehingga XF-nya untuk yang nomor 1 ini adalah 0.
Yang nomor 2 nggak ada masalah. Nomor 3 juga nggak ada masalah. Nomor 3. Ya, nomor 4 ini agak beda soalnya. Jadi di nomor 4 itu ada 100 liter air, berarti volume ya. 100 liter air ditambahkan teh sebanyak 1 kilogram. Kemudian difiltrasi sehingga didapatkan 100 kilogram filtrat. Berarti filtratnya adalah 100 kilogram. Jika diketahui 10% dari berat teh terlarut, kemudian dalam air, dan massa jenis air adalah 0,99 kg per liter, berapa massa cake yang dihasilkan dan komposisinya. Nah ini, tadi kenapa saya bahas mengenai terlarut dan tidak terlarut. Jadi, 10% dari berat teh ini nanti pengaruhnya di mana? Kalimat ini, jika diketahui 10% dari berat teh terlarut, ini pengaruhnya di mana nanti? Di warna. Di warna. Berarti di apa yang berwarna tadi? Air atau disebut juga dengan filtrat ya. Berarti 10% dari berat teh, berat tehnya berapa? 1 kilogram. Ini padatannya diselari. Diselari berarti ada 100 liter air ditambah 1 kilogram. Ingat ini adalah volume. Jadikan massa dulu. Ya. Gimana caranya menjadikan massa? Ada volume, ada densitas, ada massa jenis. Apa caranya? Lupa. Ini Rho atau densitas. Rumusnya apa? Apa? Densitas kali volume. Untuk massa itu ya. Ya, karena Rho adalah massa per volume. Jadi kenapa kok densitas ini disebut juga dengan kerapatan? Karena dia menjelaskan berapa volume, berapa massanya per satuan volume. Sehingga jika kita ingin menghitung massanya, maka M sama dengan Rho kali V. Ini V-nya ada, Rho-nya juga ada. Jadi tidak masalah, bisa dihitung massanya. Sudah dicatat soalnya ada di GC ya, jadi bisa dilihat di GC. Silakan dicoba dikerjakan nomor 1 sampai 4.